Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resiko gagal bayar atau telat bayar di 4 aplikasi pinjaman online yang terbesar di Indonesia saat ini. Ya, aplikasi-aplikasi tersebut adalah Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, ShopeePay atau yang sering disebut dengan Shopee Pinjam. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini, mari kita bahas terlebih dahulu apakah keempat aplikasi ini legal atau ilegal. Ya udah pasti ini legal ya gitu kan. Yang perlu diingat bahwa keempat aplikasi ini telah terdaftar secara resmi di OJK, sehingga mereka adalah layanan pinjaman online yang sah dan legal. Tapi banyak juga teman-teman yang nanya ini legal apa ilegal gitu. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengapa mungkin beberapa aplikasi tidak terdaftar di daftar pinjaman online. Tetapi keempat aplikasi ini telah diverifikasi sebagai legal dan sah. Oke, sekarang jika kalian mengambil pinjaman dari aplikasi yang sudah terdaftar, terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar, apa saja sih resiko yang mungkin kalian hadapi? Salah satu resiko utama yang harus kalian waspadai adalah kemungkinan kalian akan masuk dalam daftar hitam blacklist BE checking atau slick OJK ya. Jadi seperti itu. Nah, hal ini sudah bukan rahasia umum lagi dan banyak orang yang sudah tahu tentang konsekuensi blacklist BE checking atau slick OJK ini. Namun perlu diingat bahwa ini adalah resiko paling berat ya, itu aja. Nah, jadi kalian menghadapi penagihan DC debt collector atau DC sebenarnya bukanlah hal yang menakutkan dan itu resiko yang biasa aja. Kalian memiliki hak ya, hak hukum, dan DC juga memiliki batasan yang harus diikuti dan itu aturannya seperti apa gitu. Sebelumnya saya juga membahas ya mengenai batasan-batasan DC dan bagaimana cara menghadapi mereka secara hukum. Nah, kalian dapatlah mencari pasal-pasal yang berlaku dan itu bisa melindungi kalian dalam situasi seperti ini. Jadi intinya, kalian tuh jangan takut jika kalian didatengin oleh DC. Baik melalui kunjungan pribadi, melalui telepon, yang penting tetap kooperatif ya, hindari konfrontasi dan jangan menghina atau satu sama lain lah. Pokoknya nggak usah ribut lah gitu. DC hanya melakukan pekerjaan, intinya seperti itu, untuk menagih hutang. Dan jika kalian bekerja sama dengan mereka, masalahnya tuh dapat selesaikan dengan baik-baik. Ya tapi kalau emang nggak ada uang, ya udah bilang aja saya nggak bisa bayar, mau gimana. Selanjutnya, apakah kalian akan ditengin oleh DC jika terlambat bayar? Nah, ini tergantung pada aplikasi jumlah pinjaman kalian. Misalnya jika kalian berada di luar Jabodetabek, atau jika jumlah pinjaman kalian tidak terlalu besar, kemungkinan tidak akan didatangin oleh DC. Namun, ini dapat berbeda dengan tergantung pada situasi teman-teman nih. Selain itu, jika teman-teman diancam untuk dibawa ke jalur hukum, atau diberitahu bahwa kalian akan dihadapkan pada masalah hukum, sebaiknya nih, kalian nggak perlu khawatir. Ini adalah ancaman biasa, hoax, ancaman basi, palsu, dan ini tidak ada dasar hukum untuk mengatakan bahwa kalian itu akan dihadapkan pada masalah pidana karena masalah hutang piutang itu perdata, dan ini adalah upaya untuk menakut-nakuti kalian untuk segera untuk membayar. Nah, untuk masalah bunga, perlu diingat ya bahwa bunga denda adalah bagian wajar dari transaksi pinjaman. Itu sudah ada, pasti ada. Bunga denda itu ya adalah gitu. Namun jumlahnya itu nggak bisa lebih dari 100% dari jumlah pokok kalian. Nah, jadi gitu. Nah, risiko terakhir yang sebenarnya tidak seharusnya ada adalah jika kontak-kontak kalian atau teman-teman kalian itu dihubungin oleh DC atau di luar kontak darurat lah. Nah, ini melanggar aturan OJK yang melarang DC atau pihak penagih dari aplikasi pinjaman online untuk menghubungi kontak-kontak yang tidak terkait dengan masalah utang piutang kalian. Semoga video ini membantu teman-teman memahami bahwa aturan OJK melarang praktek-praktek yang melanggar hak-hak debiturnya. Jadi teman-teman memiliki pegangan dalam menghadapi DC yang melanggar aturan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.